Rifaatul Hasani, Ahmad Firdaus, Bagus Pribadi, Devinta Pustaristina, Puput Puji Rahayu, Nur Hasana, Febi Abtrori, Adi Putra Arya Dwinata, Sebelum kami menjabarkan kegiatan kami selama 2 bulan PKL di PP PAUDNI, kami akan menceritakan terlebih dahulu sejarah berdirinya lembaga ini, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal, atau yang lebih dikenal dengan nama PP PAUDNI Regional 1 Bandung, merupakan lembaga PAUDNI yang berada di bawah naungan Dirjen PAUD dan Dikmas. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal, PP PAUDNI Regional 1 Bandung mempunyai tugas dan fungsi. Adapun tugas di PP PAUDNI Regional 1 Bandung yakni melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program dan model pendidikan, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, penerapan model dan pengembangan sumber daya serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan informal. Adapun fungsi PP PAUDNI Regional 1 Bandung, yang pertama, pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Yang kedua, pengembangan program pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang ketiga, pengembangan model pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang keempat, supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal dalam mencapai standar pendidikan nasional. Yang kelima, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program dan penerapan model pendidikan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Yang keenam, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Yang ketujuh, pelaksanaan urusan administrasi pusat. Selanjutnya kami akan menceritakan selama 2 bulan PKL di PP PAUDNI Regional 1 Bandung. Adapun struktur kerja di PP PAUDNI Regional 1 Bandung dibagi menjadi 2 kelompok kerja, yaitu kelompok jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional. Di kelompok jabatan struktural dibagi menjadi 4 seksi bidang, yaitu seksi bidang program dan evaluasi. Yang kedua, seksi bidang informasi dan kemitraan. Yang ketiga, seksi bidang sumber daya manusia. Yang keempat, seksi bidang sarana dan prasarana. Sedangkan di kelompok jabatan fungsional dibagi menjadi 4 kelompok kajian atau disebut dengan Pokja. Yang pertama, kelompok kajian PAUD, kelompok kajian pendidikan masyarakat, kelompok kajian kursus dan pelatihan, kelompok kajian parenting atau pendidikan keluarga. Kami berdelapan diberi tanggung jawab masing-masing di setiap bidang dan kelompok kajian agar mempermudahkan kami ketika terlibat di setiap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Di tahun 2015, kajian program dan evaluasi mengembangkan 4 model, yakni yang pertama, model workshop fasilitasi program PAUDNI pada laboratorium site dalam rangka penyelenggaraan PAUDNI yang mendapat bimbingan teknis di wilayah koordinasi kerja PP PAUDNI
Regional 1 Bandung. Model yang kedua, workshop fasilitasi program PAUDNI dalam rangka penyelenggaraan PAUDNI yang mendapat bimbingan teknis tahun 2015. Yang ketiga, penyelenggaraan kelompok percontohan pembelajaran PAUDNI melalui swakelola oleh UPTD Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lain sejenis. Dan model yang keempat adalah penyelenggaraan model program inovatif melalui swakelola oleh UPTD P3PNFI atau BPPNF atau BPPNFI. Kebetulan pada bulan November ini, Seksi Program dan Evaluasi sedang menyelenggarakan acara evaluasi prestasi dan sekaligus merayakan hari jadi PP PAUDNI yang ke-54 tahun. Kami berdelapan menjadi panitia di acara gebiar evaluasi prestasi yang melibatkan labset sewilayah kerja PP PAUDNI Regional 1 Bandung ini berlangsung di Geraha PP PAUDNI selama 3 hari, mulai hari Kamis sampai hari Sabtu, tanggal 8 sampai 10 Oktober 2015. Program di bidang pengembangan kemitraan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 meliputi 1. Naskah program kemitraan, yang kedua uji pabrik pengembangan, yang ketiga pendataan, yang keempat pemetaan mutu, dan yang kelima uji keterbacaan pengembangan program. Informasi dan kemitraan merupakan hal yang penting dalam menjalin kerjasama PP PAUDNI dan lembaga mitra. Kerjasama dilakukan dalam bidang pengembangan sistem penyelenggaraan PAUDNI, pengkajian dan pengembangan PAUDNI, pengkajian dan pengembangan model program, pengembangan paket dan pelayanan diklat pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI, dan pengembangan sistem informasi PAUDNI. Kerjasama tersebut dilakukan dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri menjalin kerjasama dengan 29 lembaga mitra, dan di luar negeri menjalin kerjasama dengan 6 lembaga mitra, yaitu 1. APEAL Resource and Training Consortium, 2. The Asia Pacific Culture for UNESCO, 3. UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific, UNESCO Jakarta, Australian Business Volunteer, Indonesian Korea Award Foundation. Di seksi bidang sumber daya manusia, pada tahun 2015 ini, bidang sumber daya manusia mengembangkan 3 model. Yang pertama diklat internal, yang kedua diklat reguler, dan juga evaluasi dampak. Diklat internal meliputi pelatihan PPT, pelatihan desain grafis, pelatihan web design atau blog, dan juga pelatihan bahasa Inggris. Untuk yang reguler meliputi penilik, PAUD, pengembangan PKBM, dan juga pengembangan perpustakaan. Pengembangan kapasitas pada sumber daya manusia di PP PAUDNI Regional 1 Bandung dimulai dari analisis tugas dan fungsi. Dapat diidentifikasi karakteristik SDM PAUDNI baik yang berkenaan dengan kualifikasi, kompetensi, jumlah, maupun perlindungan, serta pengembangan karir. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pun dapat dilakukan dengan baik. Sementara itu, langkah-langkah untuk mengembangkan SDM adalah strategi pengembangan SDM, pengaturan SDM, pengembangan perangkat, pengembangan SDM, dan hubungan SDM. Ya, saya dari bidang sarana dan prasarana. Di sana bidang sarana dan prasarana mengembangkan 3, yaitu ada pengembangan poster yang ditaruh di PAUD, targetnya di PAUD, setiap PAUD. Selanjutnya ada audiovisual, dan ada e-training. Di sana di e-training bisa langsung saja dilihat di jayagiri.edu. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana ada itu berlangsung selama 2 tahun. Produk yang dikembangkan di seksi sarana dan prasarana yaitu yang pertama, pengembangan model PP PAUDNI, yang kedua, bahan belajar cetak, yang ketiga, bahan belajar audio visual, yang keempat, alat permainan edukatif atau APE, yang kelima,
jurnal, damar. Yang keenam, buletin kejar dan majalah Gita Setra. Pada kelompok kajian pendidikan anak usia dini atau PAUD di tahun 2015 ini mengembangkan 3 model. Yang pertama yaitu model stimulasi kepemimpinan melalui bermain peran. Yang kedua yaitu model bahan ajar pemberdayaan pendidik sebagai pembimbing ABK di PAUD inklusif. Dan yang ketiga yaitu model strategi ASI, amati, simulasi, implementasi dalam meningkatkan kompetensi pendidik PAUD inklusif melalui gugus PAUD. Di kelompok kajian PAUD, kami juga langsung diajak pemantauan di lokasi uji coba. Saya, Bagus, dan Firdaus diajak pemantauan di TK Little Muslim. Sementara Sani, Puput, Ana, Feby, dan Adi diajak pemantauan di PAUD Biang Lala. Tidak hanya itu, saya dan Bagus juga dilibatkan dalam kegiatan FGD, yaitu Focus Group Discussion. Kami menjadi panitia di FGD model stimulasi kepemimpinan melalui bermain peran, model bahan ajar pemberdayaan pendidik sebagai pembimbing ABK di PAUD inklusif, dan model strategi ASI, yaitu aktif, simulasi, dan implementasi dalam meningkatkan kompetensi pendidik PAUD inklusif melalui gugus PAUD. Kami juga diajak keluar kota, yaitu ke daerah Sumedang untuk acara bimbingan teknis atau BIMTEK PAUD. Kelompok kajian pendidikan masyarakat. Pada tahun 2015 ini, kelompok kajian pendidikan masyarakat mengembangkan 3 model. Yang pertama yaitu pola pembelajaran individu pada sekolah rumah atau homeschooling. Yang kedua yaitu model gentenan, gerakan ekonomi kemaritiman. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kecakapan hidup perempuan berbasis seni budaya lokal. Sama seperti kelompok kajian yang lainnya, di Pokja Pendidikan Masyarakat juga melakukan Focus Group Discussion atau FGD dan review hasil pengembangan model. Saya dan Firdaus dilibatkan dalam kegiatan FGD model gentenan, gerakan peningkatan ekonomi kemaritiman, dan FGD model penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup perempuan melalui seni budaya lokal. Kami juga diajak melakukan review pola pembelajaran individu pada sekolah rumah atau homeschooling. Hasil yang kami peroleh melalui review ini adalah yang pertama yaitu draft model, yang kedua desain model, yang ketiga desain studi pendidikan, dan yang terakhir yaitu laporan hasil studi pendahuluan. Kelompok kajian, kursus dan pelatihan pada tahun 2015 mengembangkan 3 model. 1. Model peningkatan mutu pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan menuju standar internasional. 2. Model pendampingan kewirausahaan dalam meningkatkan kemandirian kelompok usaha. 3. Model pengembangan media belajar, sikap, dan tata nilai babysitter. Pada bulan Oktober ini, ketika program tersebut sedang diadakan review pengembangan model, dan kami mahasiswa PKL juga terlibat dalam keikutsertaan dalam kegiatan review pengembangan model. Hasil yang diperoleh yaitu pertama, draft model, kedua, desain model, ketiga, desain studi pendidikan, dan laporan hasil studi pendahuluan. Pada kelompok kajian parenting, terdapat 3 model yang dikembangkan pada tahun 2015. Yang pertama ada pengembangan model pendidikan keluarga bagi orang tua untuk anak usia 0-6 tahun. Model yang kedua dan ketiga, yakni pengembangan model bahan ajar program pendidikan keluarga bagi orang tua untuk anak usia 6-12 tahun dan 13-15 tahun. Mahasiswa PKL UNESA juga dilibatkan pada kegiatan yang ada di kelompok kajian parenting. Contohnya, kami dilibatkan dalam kegiatan Focus Group Discussion pengembangan model pendidikan bagi orang tua untuk anak usia 0-6 tahun, 7-12 tahun, dan 13-15 tahun selama 3 hari berturut-turut. Kebetulan, saya menjadi notulen pada kegiatan Focus Group Discussion tersebut. Tidak berhenti di situ saja, kegiatan kami selama PKL di PP PAUDNI Regional 1 Bandung. Kami diterjunkan langsung di lembaga website
BP PAUDNI untuk melakukan penelitian karya ilmiah. Pembagian penempatan mahasiswa di lokasi penelitian berdasarkan fokus permasalahan yang akan diteliti, yang juga disesuaikan dengan keadaan di lokasi penelitian. Namun, sebelum melakukan penelitian, hal wajib yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah menyusun instrumen penggalian data. Oleh karena itu, instrumen penggalian data pun disusun sebelum jadwal penelitian yang disepakati. Pada proses penelitiannya, kurun waktu yang disepakati adalah 7 hari, mulai hari Senin sampai Minggu, tanggal 19 sampai 25 Oktober 2015. Dengan demikian, peneliti harus mensiasati agar dalam kurun waktu tersebut, data yang diperlukan dapat dikolek secara utuh dan kemudian diinterpretasikan dalam deskripsi laporan individu. Adapun penelitian karya ilmiah yang kami angkat yaitu yang pertama, dari Rifatul Hasani dengan judul penelitian hubungan antara kepemimpinan ketua dengan motivasi kerja tutor di PKBM Geger Sunten, Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, dari Ahmad Firdaus dengan judul penelitian analisis penerapan Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar warga belajar paket C di PKBM Geger Sunten, Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga, dari Bagus Pribadi dengan judul penelitian pengaruh program pendidikan keluarga terhadap kualitas penanaman nilai budi pekerti oleh orang tua kepada anak di PAUD binaan PKBM Geger Sunten, Desa Sunten Jaya, Lembang, Bandung Barat. Yang keempat, dari Yevinta Pusdaristina dengan judul penelitian hubungan pola asuh orang tua dengan peningkatan kemandirian anak usia dini di PAUD binaan PKBM Geger Sunten, Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang kelima, dari Puput Puji Rahayu dengan judul penelitian pelatihan pendidikan kecakapan hidup keterampilan budidaya kaktus dalam meningkatkan pendapatan warga belajar kejar paket C di PKBM Geger Sunten, Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang keenam, dari Nur Hasana dengan judul penelitian pengaruh pelatihan budidaya bunga mawar terhadap peningkatan sikap kewirausahaan masyarakat di sekitar PKBM Geger Sunten, Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang ketujuh, dari Febi Abrori dengan judul penelitian pemberdayaan masyarakat melalui budidaya kelinci untuk meningkatkan pendapatan di PKBM Geger Sunten, Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang ke-8, dari Adi Putra Arya Dwinata dengan judul penelitian model pembelajaran warga belajar kejar paket C ditinjau dari prestasi belajar di PKBM Geger Sunten, Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jaya Giri itu loyalitas, seru, menantang, mencerdaskan, asik, mengesankan, menyenangkan, is the best. Kalau kalian pengen tahu banyak tentang Jaya Giri, PKL di mana guys? PKL Regional 1 Bandung. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for